Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang telah kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tidak mudah mengenal Bapa yang mengutus Yesus. Itulah yang dialami oleh Filipus. Walaupun sudah lama mengikuti Yesus dan mengetahui tentang Yesus, tapi ia juga tidak paham dan tidak kenal Bapa yang mengutus Yesus, walaupun Yesus seringkali mengatakan hal itu, bahkan menunjukkan dalam perbuatan. Nah, pertanyaannya, mengapa susah mengenal Bapa? Jawabannya, karena seperti Filipus, kita cenderung fokus pada pekerjaan, bukan pada pribadi yang ada di balik pekerjaan. Maka bagaimana caranya untuk lebih mengenal Bapa? Mungkin untuk memahami bagaimana kita lebih mudah mengenal pekerjaan daripada orang yang bekerja di balik pekerjaan. Mungkin kita masih ingat, banyak penonton Indonesia kecewa waktu semifinal melawan Uzbekistan, karena katanya kinerja wasitnya tidak baik. Dan gara-gara itu banyak orang yang mencaci maki wasit, sampai lupa kalau wasit itu juga manusia yang perlu dihargai. Tapi karena perbuatannya, banyak orang mencaci maki. Dan seperti itulah kita melihat dan menilai perbuatan orang, kemudian kita caci maki sampai kita lupa menghargai pribadinya sebagai orang yang perlu dihargai seperti kita. Bagaimana cara mengenal Bapa? Nah, kita coba move on dari cara pemahaman Filipus. Filipus itu ikut Yesus dan lihat banyak hal yang dilakukan oleh Yesus, tapi dia tidak bisa memakai kesempatan itu untuk lebih mengenal dan memahami
siapa itu Yesus, siapa yang bekerja di balik Yesus. Sehingga Yesus bilang apa? Saya sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan, tapi kenapa kamu tidak percaya dan tidak mengenal Bapa yang mengutus aku? Padahal Yesus selalu bilang, saya itu tidak bisa bekerja sesuatu tanpa Bapa, dan saya melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Sehingga apapun bentuk perbuatan yang dihasilkan Yesus itu tidak serta-merta dilakukan oleh Yesus sendiri, tapi karena gerakan Bapa yang mengutus Yesus. Nah, pertanyaan untuk kita, bagaimana mengenal Bapa yang kita tidak lihat? Yesus saja tidak kita lihat. Nah, inilah yang perlu kita pelajari dari Paulus. Paulus itu orang yang tidak hidup bersama Yesus. Dia kan tidak masuk dalam kelompok 12 rasul. Dan dalam bacaan pertama kita mendengar Paulus berbicara tentang rasul-rasul yang bersaksi tentang hidup Yesus. Dia sendiri tidak. Apalagi waktu itu dia anti-Kristus. Dia memusuhi orang-orang yang mengikuti Kristus. Tapi apa yang dia buat? Mendengar. Jadi mendengar sabda Allah, lalu memperdengarkan Injil kepada orang. Jadi mendengar sabda Allah dan memperdengarkan sabda Allah kepada orang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh Filipus dan Yakobus kemudian setelah menjadi rasul. Jadi kita seringkali mendengar sabda Allah, tapi apakah itu cukup membuat kita percaya akan Allah yang berbicara di balik sabda yang kita dengar? Apakah itu membuat kita makin mengenal dan makin dekat bahwa kita tidak hanya sekedar mendengar bacaan kitab suci, tapi kita mengenal Allah di balik apa yang kita baca? Seringkali kita fokus pada bacaan, tapi kita tidak bertanya siapa yang berbicara di balik apa yang kita baca. Ini penting, ini sabda Allah, bukan sabda manusia. Berarti Allah yang bicara. Mulut kita cuma dipakai sebagai pinjaman begitu, untuk mengucapkan dengan bahasa yang dapat kita mengerti apa yang Tuhan sabdakan. Tapi seperti yang sering saya bilang, macam saya sendiri 13 tahun belajar di seminari, tiap hari baca bacaan rohani, baca kitab suci, tapi tidak mudah juga paham. Nah, setelah menjalani imamat sampai dengan 18 tahun, baru pelan-pelan memahami apa arti sabda Allah. Nah, sama dengan dua orang murid ke Emmaus. Mereka sudah lama ikut Yesus, berjalan bersama Yesus, berdiskusi bersama Yesus, tapi mereka tidak paham juga sabda Allah itu. Baru ketika Yesus memecah-mecahkan roti dalam perjamuan, mereka paham, terbukalah pikiran mereka. Nah, kita juga Bapak Ibu, kita ikut misa untuk pikiran kita terbuka akan sabda Allah yang kita dengar. Nah, inilah kekuatan gereja Katolik. Kenapa gereja Katolik tidak terlalu penting pastor khotbah terlalu bagus seperti pendeta? Karena tidak ada guna khotbah bagus hanya untuk keenakan di telinga untuk mendengar. Tapi setelah itu kau dapat apa? Kita tidak beriman untuk kepuasan, tapi untuk keyakinan dan kepercayaan. Jadi ingat, seringkali orang mendengar sabda, yang penting dia puas dengar khotbah bagus itu, baru dia rajin ke gereja. Bukan itu yang lebih penting. Tapi apakah dengan itu kau makin dekat dengan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, makin cinta dengan gereja Katolik? Jangan sampai kau dengar banyak khotbah bagus, setelah itu pindah-pindah gereja. Itu apa? Kan pelin-pelan itu namanya. Berarti kita tidak yakin dengan apa yang kita tidak pilih. Jadi kita boleh dengar sedikit, kita boleh dengar khotbah tidak bagus, tapi itu membuat kita makin yakin dan mengenal Tuhan kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita pastor juga ini berjuang untuk berkhotbah agar yang kami khotbahkan itu membuat kamu yang dengar itu makin percaya pada Tuhan. Bukan lalu kemudian membuat kamu jauh dari Tuhan. Tidak ada gunanya. Nah, inilah yang membuat iman kita dangkal. Karena kadang-kadang juga dengar khotbah bukan untuk membuat kita makin percaya, tapi pulang kita bahas lagi, mungkin di grup kita omong-omong lagi. Nah, itu tidak akan ada gunanya. Nanti kan bikin merusak iman. Tapi yang dimaksudkan, kita berpikir ulang, apa tadi maksudnya itu khotbah? Apa itu sabda? Apa gunanya untuk saya? Itu yang lebih penting. Jangan kita mencoba menafsir lagi, karena itu menciptakan salah paham. Apalagi kalau istilah orang kan, dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Begitu juga mungkin kalau Romo berkhotbah karena tidak kita kenal baik, jadi kita tidak perlu sayang khotbahnya. Memang bukan Romo yang jadi target, Tuhan. Kita hanya fasilitas. Jadi Bapak Ibu datang misa,
mendengar sabda Tuhan untuk kamu makin dekat dengan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, dan tidak perlu ragu lagi dengan Tuhan. Karena ini Tuhan yang istimewa dalam ajaran. Sudah beri sabda, beri diri. Cari di mana ini Tuhan kayak gini. Jadi kita datang misa supaya sabda yang kita dengar di YouTube itu ditambah pemahamannya oleh Tuhan sendiri, dengan Tuhan masuk di dalam diri kita. Nah, kita akan salve lagi Bapak Ibu. Anda boleh dengar khotbah bagus di YouTube, tapi apa kamu bisa buat adorasi dan salve di YouTube? Bisa. Penyembahan sakramen Maha Kudus bisa buat di YouTube. Anda harus datang. Beda cerita kalau ikut yang live streaming, mungkin karena situasi dan kondisi yang memang membuat dia tidak bisa ke gereja. Tapi kalau bisa ke gereja, ngapain pakai apa nih? Pakai live streaming? Ke gereja saja. Itu untuk orang yang memang tidak bisa ke gereja. Tapi jangan paksa diri untuk tidak bisa ke gereja, tapi bisa ke tempat kerja. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, satu kali mungkin untuk membantu kita memahami arti dari mengenal seorang pribadi daripada pekerjaannya, itu ada satu pasutri pernah undang salah satu romo untuk makan di rumahnya. Di meja makan ada, mereka taruh uang 50 euro. Pas mereka ke dapur, romonya taruh uang ini ke dalam kitab suci. Selesai makan, romonya pulang. Begitu pulang, mereka membahas, "Mak, di mana uang 50 euro itu?" "Oh, ini pasti romo yang curi." Kemudian mereka menilai bahwa ini romo pencuri. Dan itu yang membuat mereka selama beberapa lama tidak ke gereja, karena menganggap romo ini pencuri uang itu. Setelah beberapa bulan, ibu ini bertemu lagi dengan romo itu. Sebenarnya mereka tidak mau bertemu dan tidak mau menyapa, tapi karena kondisi sudah terpaksa, mau tidak mau menyapa. "Selamat romo, selamat. Romo, sebenarnya romo tahu kami selama ini sudah lama tidak ke gereja." "Kenapa?" "Ya, kami kehilangan uang dan romo yang mencuri uang itu, karena hanya romo saja yang bertamu di rumah kami pada waktu itu." Langsung romonya jawab, "Ibu, maaf kalau saya tidak beritahu ibu dan bapak. Waktu itu uangnya saya taruh di dalam kitab suci, karena saya pikir setiap hari kamu buka kitab suci." Malulah ibu ini karena ketahuan tidak pernah buka dan baca kitab suci. Nah, Bapak Ibu, ini contoh salah paham terjadi karena kita fokus pada perbuatan, karena kita tidak mengenal orangnya. Mungkin cerita ini maknanya hampir sama dengan sebuah pasutri yang merayakan kue tar wedding yang di video waktu kita rekoleksi keluarga kan. Seorang istri suapin suaminya pada saat mereka resepsi, lalu kemudian istrinya ini main-mainin kue tarnya itu maju mundur, ternyata tidak diterima sama suami. Langsung dia pukul di depan orang banyak pada saat resepsi. Kenapa? Suami ini fokus pada perbuatan istri, pasti dia tidak mengenal istrinya. Seandainya dia mengenal istrinya, mungkin istrinya suka guyon, ya apa salahnya guyonin suaminya saat hari bahagia. Tapi pasti suami ini juga tidak bahagia, itu menikah karena terpaksa. Buktinya istri mau merayakan kebahagiaan dengan cara guyon, malah dia tampar dan dia tidak suka. Jadi ini gambaran-gambaran kehidupan kita yang menunjukkan, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengenal Bapa kalau kita hanya sepintas mengetahui Bapa. Demikian juga Yesus kita tidak akan kenal kalau kita hanya sepintas mengenal Yesus. Sama dengan gereja Katolik juga tidak akan kita sayangi kalau kita tidak mengenal lebih baik ajaran gereja Katolik. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda menikmati banyak sakramen di dalam gereja, semakin Anda tahu nikmatnya jadi Katolik. Dan ketika Anda nikmat menjadi Katolik karena Anda mengenal banyak hal yang memikat, itu yang membuat Anda tidak pernah lari ke lain hati. Nah, kalau Anda jarang ke gereja, kalau Anda pindah-pindah gereja, itu karena memang Anda tidak mengenal gereja Katolik. Itu karena Anda tidak mengenal Tuhan kita.
Kalau Anda tidak fokus datang misa, tidak fokus berdoa, sebentar datang misa, sebentar cari dukun, sebentar cari pendoa, itu karena Anda tidak mengenal Tuhan kita. Jadi mari hidup untuk mendengar Tuhan, karena ketika mendengar sabda Tuhan, kita semakin sayang dengan Tuhan yang kita kenal. Sebaliknya, marilah juga kita mendengarkan sabda Tuhan kepada sesama, karena itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika sebelumnya dia anti Kristus dan anti sabda Allah, tetapi setelah dia mengenal dan berjumpa dengan Kristus, dia balik menjadi orang yang sangat gemar mewartakan Injil bahkan ke segala bangsa. Orang-orang seperti Filipus, Yakobus juga adalah kelompok orang yang mengikuti Yesus bukan dengan sempurna. Mereka juga seperti kita, kadang percaya, kadang tidak. Tapi jangan karena itu kita menjauh dan lari. Sama seperti kita merasa dekat dengan orang karena kita mengenal baik orang itu. Dan kalau kita sudah mengenal baik orang itu, walaupun dia melakukan kesalahan, kita gampang memahami karena kita sayang orangnya. Demikian juga Tuhan kita, walaupun tidak dilihat, tidak bisa dijumpai, tapi karena kita sudah kenal baik Tuhan kita yang terus memberikan diri kepada kita melalui misa dan ekaristi dalam tubuhnya, itu yang membuat kita makin jatuh cinta pada Tuhan. Sehingga kemudian yang terjadi, Bapak Ibu, kalau sudah sering ikut misa harian, lalu sesekali Anda tidak ikut dan tidak menikmati, hidup itu terasa hampa. Itu adalah contoh Anda sudah kenal baik iman Katolik, Anda sudah kenal baik Tuhan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.